Lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat. Topik hari ini ya. Bisa kita mulai? Karena sudah pukul 10:32. Oke. Saya panggil dipanggil Melisa Zivani untuk baca lingkungan tidak sehat di halaman 74. Silakan Melisa. B. Lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat dapat mengganggu kesehatan. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat antara lain sebagai berikut. A. Udara kotor karena banyak debu dan asap kendaraan bermotor. B. Banyak sampah berserakan atau menumpuk. C. Sumber air kotor dan bau. D. Saluran air tidak lancar karena tersumbat sampah. E. Tumbuhan tidak dapat tumbuh subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Contoh pencemaran lingkungan antara lain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, Miss. Oke, cukup saja di situ. Kita mau bahas lingkungan tidak sehat dulu ya. Thank you. Miss panggil kembali Nelvina. Yes, Miss. Bisa diulangi Nelvina, lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat dapat mengganggu kesehatan. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat antara lain sebagai berikut. A. Udara kotor karena banyak debu dan asap kendaraan bermotor. B. Banyak sampah berserakan atau menumpuk. C. Sumber air kotor dan bau. D. Saluran air tidak lancar karena tersumbat sampah. E. Tumbuhan tidak dapat tumbuh subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Contoh pencemaran lingkungan antara lain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, Miss. Iya, thank you ya. Baik, hari ini topiknya adalah lingkungan tidak sehat ya. Oke, lingkungan tidak sehat. Minggu lalu kita sudah mempelajari lingkungan sehat, ya kan? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang keadaannya terlihat bersih dan rapi. Sedangkan lingkungan tidak sehat kebalikannya. Nah ya, pasti kebalikannya alias apa? Kotor. Seperti gambar yang ada di buku kamu. Ciri lingkungan tidak sehat adalah lingkungan tersebut terdapat sumber air kotor, tempatnya sangat kumuh. Ini pasti akan menimbulkan pencemaran. Nanti kita bahas pencemaran air, udara, dan tanah, ya kan? Nah, saya akan menambahkan sedikit rincian ya. Lingkungan yang tidak sehat. Nah, dengarkan ya. Saya ulangi kembali.
Lingkungan yang tidak sehat. Kira-kira rumah kamu lingkungan sehat atau tidak sehat? Sehat ya. Kita dijauhkan dari yang tidak sehat, jangan sampai ya. Artinya adalah lingkungan yang kotor dan tercemar. Saya ulangin, lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang kotor dan tercemar. Gabriel Evander, Gisel. Tercemar yang bagaimana? Tercemar baik udara, air, tanah, maupun lingkungan secara keseluruhan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Misalnya saja Siva Aska tinggal di lingkungan tidak sehat, otomatis Siva tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Kenapa? Lingkungannya bisa menimbulkan berbagai penyakit. Ya kan, kotor, udaranya kotor, airnya kotor, tanahnya kotor, tidak sehat. Ya kan, tidak nyaman kita tinggal di situ. Kira-kira kondisinya seperti ini, siswa. Ya, di mana-mana banyak sampah, ya kan, udaranya sangat pengap, ya, banyak lalat, kamu nggak nyaman. Seperti inilah contoh lingkungannya, ya, tidak ada asrinya. Lihat, sampah sangat berserakan. Saya pernah menjumpai kondisi seperti ini. Kenapa? Miss khawatir banyak penyakit kulit dan segala macam. Pernah Miss jumpai seperti ini kondisinya. Serius. Ya, serius. Lingkungan tidak sehat adalah cenderung menyebabkan penyakit atau kesehatan yang buruk. Nah, seperti ini pernah Miss jumpain. Ini misalnya ada di air. Tapi isi airnya sampah semua. Kenapa? Ada orang yang tidak bertanggung jawab membuangnya di sini. Wah, ya, kurang kesadaran kebersihan. Nanti yang ada apa? Makhluk hidup yang ada di air akan mati karena udah tercemar. Nah, ya, tercemar berbagai macam penyakit. Lihat, sampahnya banyak sekali, kotor. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat, David, Miley, Christopher, Giselle, ya. Bagaimana ciri-cirinya Christopher? Lihat. Udara kotor dan berbau. Udara tersebut akan menyesakkan nafas kita. Lihat. Inilah ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Udaranya kotor, berbau. Jadi kalau di luar sana, Christopher, where is Jovan Savero? Miss tidak melihat Jovan Savero ini. Oke, saya ulangi kembali ya, Jasminco, Ferdinand. Kalau udara kotor ini sangat mengganggu pernapasan kita. Nah, nanti kita hirup, masuklah ke rongga hidung, ya, asap, debu, dan lain sebagainya. Bisa merusak paru-paru kita, ya kan? Menyesakkan nafas kita, oke? Ciri-ciri selanjutnya, yang termasuk lingkungan tidak sehat, tidak tersedianya tempat sampah. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Tentu saja hal ini akan merusak pemandangan lingkungan sekitar. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ini lihat, orang buang sampah sembarangan, ya, asal buang saja, tidak melihat lingkungannya. Akhirnya apa? Menimbulkan bau yang tidak sedap. Kamu pasti tutup hidung. Mau apa ini ya kalau lewat di jalan? Kenapa? Lihat ini. Harusnya ini ada taman-taman, ya kan, di jalan raya, dibuangnya di pinggir sini, menumpuk, akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah tidak ada saluran air. Meskipun ada, tetapi keadaannya kotor. Oke, Sandra, Estella. Terdapat sampah yang menyumbat saluran air, akibatnya aliran air tidak lancar. Ini lihat, Elson. Jadi ada anak-anak ya buang sampahnya kemari, lihat. Udahlah airnya kotor, buangnya di sini. Turun hujan tiba-tiba, hujan deras. Akhirnya air hujannya ini
sudah menyumbat. Kenapa? Nggak ada salurannya, kurang lancar. Akhirnya banjir lah. Sampahnya muncul lagi ke permukaan. Balik lagi dia. Seperti itu ya. Kemudian tidak terdapat tumbuhan sehingga terlihat gersang. Kalaupun ada, tetapi tidak terpelihara. Misalnya terdapat rumput liar. Nah, ini kurang dibersihkan. Ya, kurang dirapikan halamannya. Banyak semak-semak atau rumput-rumput yang tumbuh di mana-mana. Harusnya dicabut ya, ditanam bunga supaya asri ya. Nggak ada pohon, yang ada rumput liar. Selanjutnya, terdapat banyak hewan liar yang kelihatan kotor. Pernah melihat nggak hewan kurus? Audrey, Elsan, nggak pernah lihat hewan kurus seperti ini? Nah ya, nggak dikasih makan, ya kan? Terdapat banyak hewan liar yang kelihatan kotor. Jadi kalau misalnya kamu pernah lewat ya di lingkungan tidak sehat, kamu lihat tuh hewan-hewannya kurus-kurus, kurang dirawat, ya. Karena Miss pernah jumpa sama lingkungan seperti itu. Pencemaran lingkungan. Oke, Edward, perhatikan Edward, Michael, Carlos, Raiman, Kai Velasco, Estelin Gracia Morris. Oke, dengar ya. Pencemaran lingkungan. Udara, tanah, dan air termasuk salah satu bagian dari lingkungan. Udara, tanah, dan air di suatu lingkungan dapat berubah menjadi tidak sehat. Tidak sehatnya udara, tanah, dan air karena adanya pencemaran, polusi, pencemaran di lingkungan tersebut ya. Pencemaran lingkungan yaitu peristiwa masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan. Sekarang kita mau bahas pencemaran air, udara, dan tanah di halaman 75. Ya. Saya mau panggil Fabrizio. Ini mau belajar atau mau gimana nih Fabrizio? Duduknya yang bagus tuh Fabrizio. Yes, Miss. Baca dulu. Ini mau belajar dari Miss. Yo. Baru buka buku kamu ya? Tuh kan. Pencemaran air. Silakan dibaca dulu. Sampah yang dibuang ke selokan atau sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Air menjadi kotor dan berbau. Aliran air menjadi tersumbat. Jika hujan deras, air dapat meluap dan menyebabkan banjir. Pencemaran udara. Udara di lingkungan juga dapat tercemar asap kendaraan bermotor dan asap pabrik dapat menyebabkan pencemaran udara. Asap pembakaran sampah juga dapat mengotori udara. Udara kotor tidak baik untuk pernapasan. Udara kotor dapat menyebabkan penyakit. Lanjut, yang ketiga pencemaran tanah. Membuang sampah di sembarang tempat dapat mencemari lingkungan. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Sampah bisa menjadi sarang kuman-kuman. Dapat membuat kita mudah sakit. Sampah mengeluarkan bau busuk. Lalat hinggap pada sampah. Lalat dapat menyebarkan penyakit. Nah, dengarkan ya, Fabrizio. Saya panggil Teona Alicia.
Silakan dibaca ulang. Pencemaran di halaman 75. Pencemaran air. Sampah yang dibuang ke selokan atau sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Air menjadi kotor dan berbau. Aliran air menjadi tersumbat. Jika hujan deras, air dapat meluap dan menyebabkan banjir. Oke, iya, thank you ya Teona Alicia. Teona suaranya putus-putus sayang, ya kan? Miss panggil kembali deh ya. Priscila, Zevanya. Silakan Priscila baca ulang pencemaran di halaman 75. Priscila, baca yang jelas ya Priscila. Silakan. 1. Pencemaran air. Sampah yang dibuang ke selokan atau sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Air menjadi kotor dan berbau. Aliran air menjadi tersumbat. Jika hujan deras, air dapat meluap dan menyebabkan banjir. 2. Pencemaran udara. Udara di lingkungan juga dapat tercemar. Asap kendaraan bermotor atau asap pabrik dapat menyebabkan pencemaran udara. Asap pembakaran sampah juga dapat mengotori udara. Udara kotor tidak baik untuk pernapasan. Udara kotor dapat menyebabkan penyakit. Dibaca selain sampah. Selain sampah, pencemaran air juga dapat disebabkan limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Oke, lanjut. Yang ketiga, pencemaran. Ya, pencemaran karena membuat sampah di sembarang tempat dapat mencemari lingkungan. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Sampah bisa menjadi sarang kuman. Kuman dapat membuat kita mudah sakit. Sampah mengeluarkan bau busuk. Lalat hingga pada sampah. Lalat dapat menyebarkan penyakit. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah yang dibuang sembarangan di tanah, Miss. Iya, sudah dimengerti belum kira-kira? Sudah paham belum? Nah, kita mau bahas apa sekarang, Elis, Arleta? Pencemaran, ya. Tadi sudah dibaca oleh teman-temannya, ya. Ada namanya pencemaran air, ada pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air itu misalnya gini. Misalnya di kota Medan ada sungai, Elis. Ya kan, Elis? Pernah lihat sungai di kota Medan? Kalau jalan-jalan ke mall lewat sungai nggak? Lihat, pernah lihat sungai ya? Nah, jadi ada masyarakat orang-orang Ayla, Alvaro, yang tinggal di pinggiran sungai Ayla, Alvaro. Pernah lihat nggak ada rumah-rumah di pinggir-pinggir itu? Nah, jadi bawahnya itu kan sungai, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang tinggal di pinggir sungai itu, Siva, Kosta, kesempatan menggunakan si air sungai, contohnya untuk mencuci baju. Nah, cuci baju itu kan menggunakan deterjen ya, menggunakan rinso deterjen kan. Nah, air tersebut bercampurlah dengan busa-busa atau si air cucian, tercemarlah tadi air sungainya karena air deterjen, bahan kimia. Nah, seperti itulah ini contoh konkretnya. Kalau yang untuk udara, coba kamu lihat di komplek rumah, ada nggak orang yang menggunakan kendaraan mobil tapi dia knalpotnya warnanya hitam? Ada nggak? Knalpot warna hitam. Nah, lagi jalan tuh mobilnya, tapi knalpotnya warna hitam, asap mobilnya.
Ada. Nah, itu sudah termasuk pencemaran udara, sayang. Kenapa? Harusnya nggak baik ya. Tidak boleh. Nah, kita sebaiknya menggunakan masker kalau sudah melihat asap kendaraan mobil yang berwarna hitam, yang hitam pekat, ya. Tidak baik kita hirup. Ya kan, bisa mengganggu pernapasan kita. Yang terakhir apa tadi? Tanah ya. Nah, kalau tanah ini misalnya sampah-sampah yang berbahan plastik ditimbun di dalam tanah, itu bisa merusak kesuburan tanah. Nah, begitu ya. Saya akan mengulang ya, menambahkan penjelasan pencemaran ya. Ini tambahannya ini ya. Saya akan mengulang nih. Kita bahas dari pertama pencemaran udara. Miss ambil yang udara dulu. Ya, dengarkan ya, Graciela Morris, Milinko. Karena di buku kalian, di buku siswa itu kan hanya sedikit ya. Jadi Miss hanya menambahkan saja. Oke, didengarkan dulu. Ini nambah wawasan juga. Pencemaran udara. Ya kan, udara. Kita butuh udara ya, Graciela. Milinko, tapi udara yang mana? Udara yang bersih, yang bebas dari polusi, bebas dari pencemaran. Ya kan? Udara dapat menjadi tercemar apabila jika ada bahan pencemar yang masuk ke udara tersebut. Bahan pencemar udara dapat berupa asap dan debu. Ini berbahaya, asap dan debu. Kalau sempat kita hirup, bisa merusak paru-paru pernapasan kita. Iya benar, ada penyakit. Nah ya, disimak lagi ya. Asap dapat berasal dari mana? Dari pabrik dan sepeda motor atau kendaraan, motor, mobil, pokoknya yang ada asap knalpotnya. Ya, dari pabrik dan motor. Sementara itu debu, tahu debu, banyak dijumpai atau ditemui di tempat-tempat yang kurang tanaman hijau. Misalnya kalau debu gini, kamu jarang membersihkan kaca jendela. Coba 1 bulan udah dibersihkan, itu debunya banyak udah nempel di kaca. Nah, kita gores aja itu udah ada tuh goresannya. Ya kan, bener nggak? Atau di meja belajar kamu yang jarang dilap, dibersihkan, udah berdebu. Oke, Felicia Evania, tertib dulu ya sayang ya. Felicia Evania, oke, duduk tertib ya. Duduk tertib, oke, dengarkan ya, good. Nah, seperti inilah gambarnya. Kalau di jalan raya, banyak asap kendaraan. Apalagi macet ya. Wah, kamu sudah nggak sabar ya, pingin langsung pulang ke rumah seperti itu. Nah ini berbahaya. Namanya pencemaran apa, Felicia Evania? Asap kendaraan bermotor, pencemaran udara. Disimak, harus tahu ya. Debu, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, namanya contoh dari pencemaran udara. Kita lanjut. Selain itu, bau yang tidak sedap juga dapat mencemari udara. Ya, bau tidak sedap dapat berasal dari timbunan sampah dan air yang tergenang. Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan. Oke. Misalnya kesehatan mata dan saluran pernapasan. Ya, mengganggu kesehatan tubuh kamu. Debu, asap, dan bau tidak sedap dapat menyesakkan pernapasan. Selain itu, debu dan asap juga dapat menyebabkan mata kita jadi perih. Ya, jadi agak-agak ada air matanya gitu, perih. Nah, ya, apalagi asapnya itu sangat bikin mata kita pedes, perih lah pokoknya ya. Nah, seperti ini. Ini contoh dari debu di rumah kamu. Nah, coba nanti lihat kira-kira benda apa yang jarang-jarang kamu sentuh, pasti banyak abunya, debunya. Ini ya, kira-kira apa ya di rumah yang jarang dibersihkan?
Miss pernah di rumah ada benda Miss yang jarang Miss bersihkan. Benar loh, ya, banyak debunya. Jadi Miss kalau Miss bersihkan, wah nempel semua di kain pembersih. Ya, jadi intinya harus rajin bersih-bersih sayang, setiap hari kalau bisa. Nah, ya, dibersihkan. Jadi kita semuanya sehat. Ini contoh konkret saja. Oke? Bisa ya? Miss, kalau sendirian Miss, makanya ada tolong menolong antar sesama keluarga. Nah, misalnya Siva tugasnya membersihkan kamar, bantulah mamanya. Alvaro membersihkan meja belajarnya di lab, ya kan? Supaya bisa meringankan pekerjaan kedua orang tua kita. Saling bantu supaya bersih rumah kita, ya kan? Jangan seperti ini banyak debu. Miss lanjut ya. Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa faktor. Apa saja faktor alam yang bersumber dari aktivitas alam? Jadi pencemaran udara ini ada faktor alam. Saya mau panggil Siva Aska untuk baca. Silakan Siva Aska. Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa faktor antara alam yang bersumber dari aktivitas alam. Contoh abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi, debu yang berterbangan di udara akibat tiupan angin, dan bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik. Beginilah gambarnya jika gunung sudah meletus. Ia akan mengeluarkan debu vulkanik langsung. Namun kita sebagai manusia harus waspada karena abu ini sangat berbahaya untuk pernapasan kita. Gunakanlah masker apabila ada orang yang tinggal tidak jauh dari si gunung yang meletus ini. Ini dari faktor alam ya. Perhatikan melodi Ayla. Oke, lanjutkan Siva. Siva. Masih dengan Siva Aska. Oke, silakan aktifkan dulu speakernya. Ya, faktor manusia. Faktor manusia dan yang bersumber dari hasil aktivitas manusia. Contoh hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor, bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri yang memakai zat kimia organik dan non-organik, pemakaian zat-zat kimia, yang disemprotkan ke udara, pembakaran sampah rumah tangga, dan pembakaran hutan. Iya, coba perhatikan dulu Michael. Ini adalah pencemaran udara akibat dari faktor manusia. Contohnya saja yang paling gampang adalah asap pabrik. Ini udah kebakaran, ya kan? Ini sangat berbahaya sekali. Oke. Pabrik industri yang memakai zat kimia, ya kan? Kemudian pembakaran sampah rumah tangga, pembakaran hutan. Ini sudah hitam ini ya, abunya ya. Bisa mengundang polusi udara, pencemaran udara. Terima kasih Siva. Saya lanjutkan kembali. Pencemaran tanah. Saya mau panggil Kai Velasco. Silakan baca Kai Velasco. Yes, Miss. 2. Pencemaran tanah. Tanah dapat tercemar oleh bahan-bahan tertentu. Bahan tersebut seperti deterjen,
pestisida, dan sampah plastik. Nah, ini adalah contoh bahan plastik ya yang menimbulkan pencemaran tanah. Jadi udah sampah plastik ditimbun di dalam tanah ini sangat mengurangi kesuburan tanah. Berbagai macam sampah plastik harusnya didaur ulang, bukan ditimbun di dalam tanah ya, nggak boleh. Lanjutkan, Kai. Deterjen, pestisida, dan sampah plastik terbuat dari bahan kimia. Bahan kimia seperti ini sulit diuraikan oleh mikrobia tanah. Sampah plastik yang sudah banyak menumpuk ini berasal dari bahan kimia. Lanjutkan, Kai. Miss, pencemaran ini biasanya terjadi karena penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan tanah, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Jadi akibatnya tanahnya jadi rusak, hilanglah kesuburan tanah ya. Terima kasih, Kai. Seperti ini, tanahnya retak-retak ya. Saya lanjutkan ya. Bahan kimia pencemar ini berbahaya bagi lingkungan. Bahan kimia tersebut dapat mengurangi kesuburan tanah. Dengan demikian, bahan pencemar dapat mematikan makhluk hidup yang berada di dalam tanah. Contohnya, semut dan cacing. Nah, bisa membunuh semut dan cacing. Kenapa? Cacing ini kan bisa membantu untuk menyuburkan tanah. Jadi kalau tanahnya sudah tercemar bahan kimia, ya sudah nggak sehat lagi, nggak subur lagi tanahnya. Nah, ya kan? Padahal semut dan cacing berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah. Semut dan cacing dapat membantu menghancurkan sampah, terutama sampah sisa tumbuhan dan hewan. Bukan sampah plastik ya, sampah sisa tumbuhan dan hewan. Hancuran sampah ini dapat menyuburkan tanah. Namun tanahnya nggak subur lagi. Kenapa? Sampah-sampah yang berbahan plastik yang mengandung bahan kimia sudah tercemar di tanah. Oleh karena itu, pada tanah yang tercemar, kesuburannya semakin menurun. Pencemaran tanah juga berdampak pada kesehatan seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit. Begitulah ya. Kita lanjut ke pencemaran air. Saya mau panggil Felicia Hutapea. Felicia Hutapea, silakan dibaca. Felicia Hutapea. Yes, Miss. Pencemaran air. Air dapat tercemar oleh sampah dan deterjen. Sampah yang masuk ke sungai dapat mengotori air sungai. Coba lihat gambar ini. Lagi mencuci di sungai, ya kan? Lanjut Felicia. Jika sampah masuk ke selokan, dapat membuat air selokan menjadi tergenang. Air yang tergenang menjadi sarang nyamuk. Nyamuk dapat membawa penyakit seperti malaria dan demam berdarah, Miss. Ini adalah nyamuk demam berdarah. Dan ini adalah jentik-jentik nyamuk. Airnya tergenang. Oke, lanjutkan Felicia. Oke, sudah off ya. Baik, Miss akan bacakan kembali. Pencemaran oleh deterjen dapat menimbulkan berbagai dampak.
deterjen yang masuk ke aliran sungai dapat mematikan ikan dan tumbuhan sungainya. Ya, jadi kita nggak boleh mencemari air sungai, apalagi yang kegiatan seperti ini, mencuci, untuk mandi, nggak boleh ya. Tuh lihat. Selain itu, air yang tercemar deterjen dapat menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya penyakit kulit seperti gatal-gatal. Ini sudah tercemar airnya nih. Akibat pencemaran air antara lain, ya, akibatnya limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk sehingga pada air menimbulkan bau yang tidak sedap. Zat-zat yang bersifat racun akan membunuh organisme yang hidup di air. Ya, yang sifatnya racun, contohnya pestisida yang penggunaannya secara berlebihan, sisanya dapat sampai lingkungan air, ya. Karena sisa pestisida ini sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Saya ulangi sekali lagi, sisa pestisida sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Tuh lihat, ini sudah air laut ini loh. Tapi di laut banyak sampah, ya. Harusnya nggak boleh, berbahaya ini ya. Pencemaran air juga dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. Contohnya, pembuangan limbah industri ke perairan sungai, danau, laut. Oke. Kemudian pembuangan limbah rumah tangga ke sungai seperti air cucian. Cuci piring di sungai nggak boleh, ya kan? Kemudian penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Karena sulit terurai kalau udah bahan kimia ini. Bisa tercemar, bisa merusak makhluk hidup yang ada di air. Nyuci, mandi, waduh ya, nggak boleh ini begini. Oke, selanjutnya pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai, waduh ya. Tumpahan minyak nih di laut. Sudah pernah lihat nggak? Di laut ada tumpahan minyak, ya. Tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak di pantai, pencemaran air. Oke. Supaya lingkungan bersih memerlukan kerjasama dengan semua penghuni lingkungan. Kemudian perlu adanya kesadaran yang tinggi dengan pentingnya kebersihan. Jika lingkungan sudah bersih, maka lingkungan itu akan kelihatan indah dan sehat. Di pinggir pantai aja ada sampah. Bagaimana kalau mau jalan-jalan ke pantai, Elsan, Ayla? Ada sampah, lihat. Ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di pinggir pantai. Ini adalah gambar tumpahan minyak. Sumur minyak, ya. Lihat. Oke, sudah tercemar airnya. Ya. Jadi kira-kira seperti inilah contoh dari pencemaran air, udara, dan tanah. Oke, kalau kurang paham, boleh kamu lihat nanti rekamannya. Waktunya sudah habis ya, karena sudah 1 menit lagi. Jadi pesan Miss, tetap semangat belajar ya. Besok kita ketemu lagi. Miss akhiri, selamat siang, selamat istirahat. Bye-bye.